Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perilaku dan budaya dalam organisasi. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Olga Olivia Temaking, NIM 2019-017130. Teman saya Maya Novitasari, NIM 2019-017145. Dan yang terakhir, Lia Adityawati, NIM 2019-017147. Yang pertama, perilaku dalam organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang mempelajari pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Yang berikutnya, keselarasan tujuan. Masing-masing anggota organisasi memiliki tujuan pribadi, dan semua ini tidak selalu selaras dengan tujuan organisasi. Yang kedua, SPM yang memadai setidaknya tidak akan mendorong individu untuk bertindak melawan kepentingan organisasi. Yang ketiga, sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga tindakan-tindakan setiap anggota perusahaan bisa selaras dengan kepentingan organisasi. Faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Yang pertama, faktor eksternal adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan di dalam organisasi, di mana organisasi menjadi bagiannya. Yang B, faktor internal adalah budaya keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu sistem pengendalian formal. Sistem di dalam organisasi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama sistem pengendalian manajemen, yang kedua aturan-aturan. Seperangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian termasuk di dalamnya adalah instruksi jabatan, pembagian kerja, prosedur standar operasi, panduan-panduan, dan tuntutan etis. Untuk slide selanjutnya yaitu jenis-jenis organisasi. Yang pertama, struktur fungsional. Manajer bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesialisasi seperti produksi atau pemasaran. Yang kedua, struktur unit bisnis. Manajer bertanggung jawab atas aktivitas dari masing-masing unit sebagai bagian yang semi-independen dari perusahaan. Yang ketiga, struktur matriks. Organisasi proyek merupakan organisasi sementara atau dibentuk kemudian dibubarkan jika selesai. Jika para anggota tim proyek ditarik dari organisasi yang mensponsorinya, mereka akan mempunyai dua atasan, yakni manajer proyek dan manajer departemen fungsional tempat mereka bertugas. Namun, loyalitasnya adalah tetap pada departemen fungsional. Manajer proyek mempunyai wewenang yang lebih kecil atas personilnya. Untuk selanjutnya yaitu definisi budaya organisasi. Pada hakikatnya, budaya organisasi memiliki nilai baik bagi kemajuan suatu organisasi, di mana budaya organisasi merupakan salah satu perangkat manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Namun, budaya organisasi bukan merupakan cara yang mudah bagi suatu organisasi untuk memperoleh keberhasilan. Dibutuhkan strategi yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu andalan daya saing organisasi. Jika dapat dikatakan bahwa budaya organisasi merupakan sebuah konsep sebagai salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Budaya organisasi. Menurut Stephen P. Robbins, budaya organisasi membawa manfaat bagi organisasi yaitu A. Budaya organisasi menciptakan suatu pembeda yang jelas antara organisasi yang satu dengan yang lain. B. Budaya organisasi membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. C. Budaya organisasi mempermudah timbulnya komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual seseorang. D. Budaya organisasi merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tetap untuk dilakukan oleh karyawan. E. Budaya organisasi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Menurut Toshi, Rizzo, Carlo, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi organisasi yaitu: pertama, pengaruh umum dari luar yang luas. 2. Pengaruh nilai-nilai yang ada di masyarakat. Ketiga, faktor-faktor yang spesifik dari organisasi. 2 elemen terpenting dalam menciptakan perubahan budaya organisasi. Pertama, dukungan eksekutif. Eksekutif dalam organisasi harus mendukung perubahan budaya selain dukungan verbal. Kedua, pelatihan. Perubahan budaya tergantung pada perubahan perilaku.